Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di tanggal 16 Agustus, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 4 saham hari ini. Yang pertama saham Antam, saham TINS, saham Inco, dan yang terakhir adalah saham Harum. Untuk IHSG hari ini bisa kita lihat bersama bahwa IHSG mengalami kenaikan 0,57% dengan area low di kisaran 7080. Artinya area support di sekitaran 7100 masih cukup kuat untuk menahan IHSG sehingga closingnya bisa kembali ke area 7133. Salah satu saham yang hari ini bergerak mendorong IHSG adalah Gotoh, di mana Gotoh hari ini mengalami kenaikan yang signifikan, dan kita harapkan IHSG dapat terus bertahan di atas area 7000 ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa area 7000 adalah area psikologis dari IHSG, dan kalau misalnya IHSG berhasil melanjutkan kenaikan, untuk area resisten terdekat yang akan dituju dari IHSG adalah area 7260. Seperti yang kita lihat, kalau misalnya bisa breakout dari 7260, ada potensi dan mengkonfirmasi juga pergerakan dari double bottom ya teman-teman. Dengan catatan harus closing di atas area 7260, yang artinya IHSG dapat bergerak jauh lebih tinggi lagi setelah sebelumnya IHSG sendiri membentuk sebuah pola kenaikan yaitu inverted head and shoulders, di mana target kenaikannya adalah ke area 7549. Jadi kita harapkan pergerakan IHSG dapat bergerak terus di atas area 7000, bahkan breakout area 7260 dan mengalami kenaikan lanjutan. Dengan target terdekat dari inverted head and shoulders ke 7549, serta target dari double bottom yang akan menjangkau area yang jauh lebih tinggi lagi. Silakan teman-teman perhatikan untuk IHSG ini area support kuatnya di 7100 sampai area 7000. Selama masih bisa bertahan di atas area itu artinya IHSG cukup aman dan cukup baik. Kalau ternyata jebol, perlu kita ingat bahwa di area bawah ada area gap besar yang belum ditutup sampai saat ini. Area gap besarnya di kisaran area 6778 sampai 6740. Jadi kita harus tetap waspada walaupun kita melihat bahwa kondisi saat ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Untuk saham pertama yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah saham Antam. Saham Antam seperti yang kita lihat mengalami penurunan 2,35%. Sudah masuk ke area support di kisaran area 2100 sampai area 2000. Kita harap area 2000 ini dapat menahan penurunan dari saham Antam. Karena kalau ternyata jebol sampai ke area support 2 di kisaran area 1955 sampai 1895, maka ada potensi bahwa cup and handle-nya menjadi gagal ya teman-teman. Untuk cup and handle-nya sendiri sebenarnya memiliki target kenaikan yang cukup jauh, yaitu sampai ke area 2670. Saham Antam sendiri sudah 3 hari terkoreksi setelah mengalami kenaikan signifikan, di mana saham Antam sudah naik dari area 1540 sampai kurang lebih area 2280. Artinya sudah sekitar 47,83%. Dalam waktu sebulan terakhir saham Antam mengalami peningkatan. Artinya koreksi-koreksi ini memang wajar dan diperlukan untuk saham Antam supaya saham Antam dapat naik jauh lebih tinggi lagi. Untuk teman-teman silakan diperhatikan area supportnya baik di 2100 sampai 2000 ataupun 1955 sampai 1895. Saham kedua yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah TINS. Untuk saham TINS pergerakannya sebenarnya kurang lebih mirip dengan Antam. Saham TINS hari ini ditutup mengalami koreksi 3,58%.
Saham TINS bahkan sudah menjebol area support satunya di kisaran area 1500 ya teman-teman. Dengan closingnya di area 1480. Berarti untuk target kenaikan dari cup and handle-nya sementara kita hapus dan kita akan menunggu pergerakan selanjutnya dari saham TINS. Seperti yang kita ketahui, jika area support ini dijebol, maka ada potensi saham TINS dapat mengalami penurunan lanjutan. Untuk area support berikutnya dari saham TINS adalah di sekitar area 1440 sampai area, kita akan tandain di sini, 1440 sampai kepada area kisaran 1420 ya teman-teman. Dan kalau ternyata area tersebut berhasil dijebol juga, ada potensi saham TINS akan menguji kembali di kisaran area 1300-an. Kurang lebih di 1385 sampai 1365. Jadi kita akan tuliskan di sini 1440 sampai 1420. Untuk teman-teman yang merasa saham TINS menarik, silahkan diperhatikan area support yang baru di sekitar 1440-1420. Karena secara garis besar, saham TINS sendiri belum berhasil membatalkan pola penurunan dari double top-nya ya teman-teman. Double top-nya itu ada di sini. Di mana target double top-nya sendiri berada di area 1150. Jadi ada potensi sebenarnya saham TINS akan meretest area dari neckline double top-nya atau bahkan membatalkan dari double top-nya teman-teman. Jadi silakan diperhatikan baik itu di area support 1 ataupun support 2. Kalau ternyata gagal, ada potensi saham TINS akan kembali melanjutkan penurunan menyelesaikan target dari double top-nya. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Inco. Inco, Antam, dan TINS adalah 3 saham yang pola pergerakannya kurang lebih mirip-mirip. Dan pada perdagangan hari ini, Inco sendiri ditutup melemah 1,88% ya teman-teman. Di mana Inco sendiri sudah masuk ke area support di kisaran 6.450 sampai 6.250. Berbeda dengan saham Antam dan TINS, di mana kedua saham tersebut belum berhasil nge-breakout dari area neckline. Kalau saham Inco ini sebenarnya sudah berhasil breakout dari area neckline. Bahkan sudah berhasil membentuk higher high kurang lebih di area 7100 setelah sebelumnya area tertingginya kurang lebih di area 6475. Dan kita harap area support yang ada sampai area low 6250 dapat menahan penurunan dari saham Inco. Kenapa? Kalau sampai 6250-nya berhasil bertahan, saham Inco ada potensi melanjutkan kenaikan kembali ke area 8.225, yaitu target dari cup and handle-nya. Dan sebenarnya secara tren juga kita akan tarik garis dari area yang ada di sini, lalu kita hubungkan ke area yang ada di sini. Secara tren sebenarnya saham Inco sudah berhasil breakout, bahkan closing dengan high di 7.150 tadi. Tapi sayangnya saham Inco kembali masuk ke bawah area trend lainnya dan akan menguji area neckline sekaligus support daripada saham Inco. Jadi silakan diperhatikan teman-teman, kita harap area 6.250 ini nggak dijebol oleh saham Inco sehingga saham Inco dapat mengalami kenaikan lanjutan. Kalau ternyata saham Inco berhasil menjebol area 6.250, saham Inco ada potensi menguji kembali area 6.000 sebagai angka psikologis ataupun bahkan kembali menyelesaikan penurunan dari double top-nya, di mana penurunannya bisa menuju ke sekitaran area 4.000-an ya teman-teman. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Harum.
Harum hari ini ditutup juga melemah, kurang lebih 3,55% saham Harum mengalami penurunan. Saham Harum sendiri sudah dari tanggal 10 Agustus, artinya sudah 5 hari mengalami candle merah dan sudah berhasil juga menjebol area supportnya di kisaran 1730 sampai 1675. Area support berikutnya dari saham Harum kurang lebih berada di area 1515, di mana area tersebut adalah area gap up pada saat saham Harum mengalami kenaikan ya teman-teman. Kalau kita ukur dari Fibonacci sebelum menuju ke area 1515, sebenarnya saham Harum akan menguji area golden ratio terlebih dahulu, yaitu kurang lebih berada di kisaran area 1575. Artinya area support 1515 ini berada di tengah-tengah di antara Fibonacci 61,8 sama Fibonacci 78,6. Untuk teman-teman yang merasa saham Harum menarik, silahkan diperhatikan area support yang ada, baik itu di area 1575 ataupun di 1515. Kalau ternyata 1515-nya juga gagal menahan penurunan dari saham Harum, maka ada potensi saham Harum akan menguji kembali area low-nya di kisaran 1340. Dan secara umum sebenarnya saham Harum masih mengalami downtrend-nya teman-teman. Karena bisa kita lihat dari area kiri ke kanan, jelas bahwa saham Harum masih downtrend. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah MDKA. Kita akan bahas saham MDKA pada hari ini. Saham MDKA hari ini ditutup melemah, kurang lebih sebesar 1,63%. Sudah masuk ke area support ya teman-teman, ke area support 2. Sedikit lagi kurang lebih ke area 4190 sampai area 4100. Seperti yang kita ketahui bahwa saham MDKA ini mencoba untuk menyentuh area trendline, tapi sayangnya mengalami koreksi dan sudah 3 hari ini mengalami koreksi. Berhasil juga menjebol area support 1 di kisaran area 4300. Kita harap area 4190 sampai area 4100 dapat menahan penurunan dari MDKA. Karena seperti yang kita tahu bahwa MDKA membentuk sebuah pola kenaikan, yaitu inverted head and shoulders, di mana memiliki target kurang lebih akan menguji area gap ya teman-teman. Area gap yang ditinggalkan pada waktu mengalami penurunan, di mana area gapnya kurang lebih di area 4820 sampai area 4960. Jadi kita harap area 4100 dapat menahan penurunan dari saham MDKA. Dan kalau ternyata area 4100 gagal menahan penurunan dari MDKA, maka ada potensi saham MDKA akan kembali menguji area 4000, bahkan area support ke sekitaran 3900-an ya teman-teman. Silakan diperhatikan baik area support di area 4190 sampai 4100, ataupun kalau jebol akan menguji area 4000. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 5 saham dan IHSG dari saham Antam, Tins, Inco, Harum, dan MDKA. Disclaimer on untuk semua saham yang kita sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa sendiri, kalau ternyata tidak sesuai, silakan di skip dan kita cari saham-saham lainnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.